Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan nomor NPM 2201258. Di sini saya akan menjadi orang ketiga yang tampil dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai contoh penyederhanaan aturan produksi. Jadi pada video sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai teknik penghilangan produksi unit dan teknik penghilangan produksi useless. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, 3 penyederhanaan ini dilakukan bersamaan pada suatu CFG ya. Jadi ketika ada aturan produksi, maka ketiga teknik ini dilakukan secara bersamaan, tetapi ada urutannya. Kenapa dilakukan bersamaan? Karena tujuannya itu agar kita mendapatkan aturan produksi dalam bentuk yang paling sederhana, yang bebas dari produksi unit, bebas produksi kosong, dan bebas produksi useless. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penghilangan CFG ini adalah kita harus memperhatikan urutan ini. Nah, ingat, penghilangan produksi epsilon itu bisa menghasilkan produksi unit. Kemudian, produksi unit itu tidak menghasilkan produksi epsilon. Kemudian, kehilangan produksi useless tidak menghasilkan produksi unit maupun produksi epsilon. Sehingga, urutan langkah penyederhanaan CFG yang paling tepat adalah kita dapatkan CFG-nya atau aturan produksinya, lalu kita hilangkan dulu produksi epsilonnya. Baru kita hilangkan produksi unitnya, baru kita hilangkan produksi useless-nya. Sehingga setelah kita proses ini dilakukan, secara berurutan kita akan mendapatkan CFG dalam bentuk paling sederhana. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya ya. Jadi, sekarang kita lihat di sini kita sudah memiliki aturan produksi awal. Ada 4 aturan produksi di sini. Yaitu S menghasilkan A besar, atau C besar, atau B kecil dan D kecil. Lalu A menghasilkan B besar, B kecil, atau menghasilkan epsilon. Lalu B menghasilkan A besar, B besar, atau D kecil, dan C menghasilkan D dan E kecil. Langkah yang pertama adalah penghilangan produksi kosong. Jika kita telah melakukan penghilangan produksi epsilon, maka aturannya berubah menjadi seperti ini. A atau A besar, atau C besar, atau BD kecil. Kemudian AB menghasilkan B, epsilonnya dihilangkan, kemudian di B menghasilkan B atau AB atau D kecil dan C besar. Dan C besar menghasilkan D. Ini adalah bentuk terakhir ya. Bentuk terakhir dari aturan produksi 1. Jadi, yang untuk penghilangan produksi unit itu menggunakan aturan produksi hasil penghilangan produksi kosong tadi. Oke, kita lanjut kedua, penghilangan produksi unit. Penghilangan produksi unit ini menggunakan aturan produksi dari hasil penghilangan produksi kosong tadi ya, yaitu S menghasilkan A besar, atau A besar, atau C besar, atau BD kecil. Lalu A menghasilkan B besar, B kecil, D menghasilkan B besar, atau A besar, B besar, atau D kecil. C menghasilkan D kecil dan E kecil. Jadi ingat, produksi unit itu sendiri adalah produksi yang menghasilkan satu simbol variabel ya. Kita lihat penghilangan produksi unit yaitu S menghasilkan C dan S menghasilkan A. Selain itu, B menghasilkan B besar. Jadi, A itu kan bisa menghasilkan B kecil, B besar. Terus kita katakan aja di sini S menghasilkan B besar dan D kecil. Berubah ya, pertamanya S menghasilkan A. Jadi karena A bisa menghasilkan B besar, B kecil,
Jadi S menghasilkan B besar, B kecil. Lalu C itu bisa menghasilkan apa? C bisa menghasilkan D kecil, E kecil. Lalu kita rubah saja. C kita rubah menjadi D. Jadi S menghasilkan B besar, B kecil, atau A besar, A besar, atau DE hasil dari C menghasilkan DE tadi, atau BD. Lalu B yang menghasilkan D dirinya sendiri tadi kita hapus dan akan menjadi B menghasilkan AB atau D. Nah, jadi aturan produksi yang awal ini akan menghasilkan produksi yang lebih sederhana menjadi yang sebelah sini, yaitu penghilangan produksi unit. Nah, hasil akhir penghilangan produksi unit tadi kita lakukan proses penghilangan produksi useless. Nah, sebelumnya kita ingat, penghilangan produksi useless itu adalah aturan produksi yang tidak akan pernah sampai pada aturan produksi awal. Nah, di sini kita lihat, adakah aturan produksi useless pada aturan produksi di sini? Nah, ada C, yaitu C menghasilkan D dan E. Nah, kita lihat di atas. Tidak ada satupun yang menghasilkan aturan produksi seperti aturan produksi C, sehingga aturan produksi C yang menghasilkan DE kita hapus. Setelah kita hapus, jadi di sini kita lihat aturan produksinya sudah bisa sampai ke simbol terminal. Nah, jadi hasil akhir dari penyederhanaan tadi yaitu CFG awalnya adalah S menghasilkan A besar, A besar, atau C besar atau D kecil. Lanjut, A menghasilkan D besar, D kecil atau epsilon, B menghasilkan AB besar atau D kecil, C menghasilkan DE kecil. Menjadi hasil penyederhanaannya itu menjadi S menghasilkan B besar, B kecil, A atau A besar, A besar atau DE kecil atau B kecil. Lanjut, A menghasilkan B besar, B kecil, dan B menghasilkan A besar, B besar, atau D kecil. Jadi aturan produksi yang pertama tadi 4 dan sekarang sudah disederhanakan menjadi 3 saja dan menjadi lebih sederhana. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai contoh penyederhanaan aturan produksi CFG. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.